sesuai dengan passion saya, bola. Saya pengen nikah tuh di Stadion GBK semua. Apa? Abis dia nikah besoknya saya nikah. Jadi mumpung rumputnya belum dibenerin kan. Ini sebenarnya bentuk apa nih? Bentuk klimaks dari beberapa orang, yang bikin konten membawa nama saya, mengatasnamakan saya, seakan-akan seolah-olah orang itu tahu segala hal tentang saya gitu. Saya awalnya saya biasa aja gitu, tapi ya lama-lama saya ngerasa kayak agak jengah sedikit. Kenapa agak jengah? Karena banyak orang yang kayak beropini gitu, padahal itu bukan keluar dari mulut saya langsung gitu. Jadi beropini dari orang itu yang sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang saya. Ada yang nggak kenal, ada juga beberapa orang mungkin yang kenal saya, tapi memberikan statement yang sebenarnya itu saya sendiri nggak pernah ngomong gitu. Nah, jadi kenapa saya buat statement seperti itu, kenapa saya bikin status seperti itu di story, ya supaya saya meluruskan opini masyarakat gitu. Sekarang saya meluruskan opini masyarakat bahwa kalau sesuatu bukan keluar dari mulut saya langsung, ya jangan ditelan mentah-mentah gitu. Jadi ya cari tahu dulu, kecuali saya udah ngomong misalkan apa gitu, misalkan sesuatu A, B, ya udah itu boleh kalian beropini gitu. Boleh kalian beropini sesuatu hal yang keluar dari mulut saya, tapi ini kan enggak. Ini dari orang lain yang membahas saya terus seolah-olah tahu isi hati saya gitu. Iya, sebenarnya kalau saya dibilang pansos ya, bahkan ke saya pribadi juga saya dibilang pansos segala macam bla bla bla. Tapi menurut saya apa ya? Saya sih nggak masalah sebenarnya. Saya nggak masalah untuk orang yang pansos bawa nama saya dan Lesti. Ya udah gitu. Itu berarti itu rezeki bersama bagi saya. Itu berkah dan saya merasa bersyukur karena saya bisa menjadi berkah buat banyak orang lain juga dengan membawa nama saya. Tapi yang saya minta adalah janganlah maksudnya membawa nama saya tapi kesannya kayak ngerugin saya gitu, walaupun secara nggak langsung gitu. Tuh, jangan menjelek-jelekan nama saya gitu. Nggak apa-apa. Karena ya alhamdulillah bisa dibilang alhamdulillah sekarang lagi, maksudnya saya menjadi buah bibir masyarakat luas gitu ya. Ya nggak masalah kok, emang ada orang-orang yang bawa misalkan atau media atau siapapun itu yang bawa nama Rizky dan Lesti atau Rizky Bilar doang gitu. Ya nggak masalah bagi saya gitu, selama nggak merugikan saya gitu. Iya, berimbasnya gitu. Jadi kayak fans saya ini kan emang bisa dibilang garis keras ya. Jadi ya, betul. Jadi ketika ada orang yang salah ngomong aja gitu, yang nggak sesuai dengan persepsi mereka langsung nyerang gitu, langsung nyerang, wah jangan gitu, jangan, Rizky nggak gini gitu. Ya udah, maksudnya ya, dan untuk apa ya, saya sih nggak selama orang itu nggak menjelekkan saya, ya sih nggak masalah gitu. Ngobrolin apa aja? Ya tadi kita ngobrolin apa ya? Ngobrolin seputar pernikahan, gimana kehidupan mereka setelah menikah, dan Ri kayak menyarankan, ya udah bro, kalau emang ini nikah seru kok, jadi lo jangan nunda-nunda gitu. Jadi Ri akan mengajak saya untuk nikah juga gitu. Bukan Ri ngajak saya nikah ya. Oh, pelakor dong saya. Jadi Ri lebih ke ya udah bro, ini kan niat baik gitu. Jadi ya bagus sih, itu bagus banget, dan saya sempat berpikir, oh ya udah, iya sih bener sih kata Ray gitu. Karena ya nggak perlu takut, yang namanya rezeki itu setelah menikah justru biasa dilipat gandakan, dan Allah selalu memberikan rezeki. Orang yang menikah biasa ditambah rezekinya kan. Gitu. Kalau teman-teman saya sendiri pribadi ya, apapun yang saya ambil, keputusan apapun yang saya pilih, mereka selalu ngedukung gitu. Selama itu baik buat saya gitu. Termasuk dari pihak keluarga juga pasti selalu ngedukung. Dan ya kalau emang selama itu niat baik, ya udah mereka bilang, ya udah kalau emang lo udah siap nikah aja bro, undang-undang kita gitu. Tapi kalau bisa jangan sekarang, biar jangan waktu dekat. Kenapa emang saya bilang, mereka bercanda, karena kan sekarang lagi COVID katanya. Ntar undangannya dikit, ntar aja lo pas udah aman kondusif lo ngundang banyak orang tuh, kata dia. Kalau saya pribadi ya, nikah itu kan sekali seumur hidup. Saya pengen kayak nikah itu sesuatu yang spesial, hari yang spesial bagi saya, di mana saya bisa mengundang banyak orang yang mungkin nanti media-media saya undang juga. Harus nanti saya undang gitu. Dan saya berharap itu kan sesuatu yang apa? Saya berharap itu saat pernikahan nanti itu saya menjadi raja dan ratu sehari gitu. Anjay.
Nggak, sama Lesti kan sekarang emang lagi menjalin hubungan baik, masih menjadi teman. Ya untuk nanti pernikahan saya nggak terlalu jauh mikirnya. Sekarang kita apa yang ada di depan mata saya menjalin hubungan baik dengan siapapun. Ya masalah jodoh saya nanti, ya udah saya selalu berserah lah. Eh, Tuhan pasti ngasih yang terbaik buat saya. Saya tuh kepikiran sempet pengennya tuh outdoor di mana ada view, terus ada terus di pinggir laut kan. Cuma saya bingung, di sini ada kali Ciliwung doang, kagak ada pantai ya. Cuma kalau kalau di pulau luar sana ntar repot ngundangnya. Ntar teman-teman saya mau datang minta diongkosin lagi. Saya sendiri sebenarnya saya banyak konsep sih, memikirkan banyak konsep. Salah satunya saya sempat kepikiran hal agak konyol sih ini. Bukan konyol sih, sesuai dengan passion saya, bola. Saya pengen nikah tuh di stadion GBK sebenarnya. Kalah kata hari ini. Apa? Abis dia nikah besoknya saya nikah. Jadi mumpung rumputnya belum dibenerin kan. Kenapa kata? Nggak, karena saya hobi bola. Passion saya suka banget bola kan. Saya sangat suka bola. Terus saya berpikir lucu kali ya gitu kalau saya pakai konsep bola gitu. Saya nikah di lapangan bola, dan kepikiran di GBK itu kan stadion terbesar di Indonesia nomor 1 kan. Dan sekarang posisi saya emang tinggal di Jakarta. Dan kenapa enggak gitu saat one day bisa nikah di GBK gitu. Bisa gokil sih. Saya nggak bisa memungkiri kadang suatu perasaan itu tumbuh karena sering ketemu kan, faktor sering ketemu tapi saya nggak bisa katakan sekarang karena saya belum ngelewatinnya gitu. Kalau ya mungkin one day emang suatu saat saya bisa lebih nyaman, lebih klop, ya udah gitu, berarti emang itu jalan yang Tuhan berikan buat kita gitu. Ya itu bisa dibilang cemprengnya, terus kadang-kadang logat Sundanya gitu ya. Kalau kadang dia ngomong kan Ngayen tuh kadang lagi ngomong Sunda, ih kakak mah kayak gitu, itu lucu bagi saya gitu, karena kan saya pribadi kan orang Medan gitu, jadi kayak ngomong orang Sunda dialek aksen Sunda tuh kayak agak lucu bagi saya gitu. Dan dia juga ngecengin saya juga ngomong saya Medan, kenapa kau bah kayak gitu. Jadi ya seru sih. Ibu saya sendiri sih emang kebetulan emang setiap apapun yang saya pilih tuh support, mendukung, dan emang pribadi ibu juga menyukai sosok Lesti kan, karena ibu ngelihat juga anaknya juga baik, sopan, terus bisa mengambil hati ibu saya juga kan. Dan ya selama ini yang saya dengar, saya nggak nanya, saya dengar ibu saya selalu ngasih komentar positif tentang Lesti. Ya pengennya saya pengen duet gitu kan, mungkin lucu kali ya kalau sana kan saya biasa kan backgroundnya pop gitu kan. Terus ya ini bukan sesuatu yang bukan kita mau duet ya, tapi kalau saya sih senang kalau jika ada suatu saat mungkin saya nggak tahu ke depannya kalau emang ada duet, saya bagian pop dia bagian dangdut kayak gitu. Aduh kode keras lagi. Nggak tahu diajak rekaman nih